Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah klik video aku. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah, seperti biasa di akhir bulan aku akan bikin budgeting setelah menerima gajian ya. Nah, sekedar info ya moms, buat kalian yang udah ngikutin channel YouTube aku dan yang udah nontonin video aku, pasti kalian udah tahu biasanya aku itu bikin budgeting setiap bulan. Tapi untuk bulan Agustus ini aku akan bikin budgeting setiap minggu. Karena di keuangan keluargaku sekarang ada perubahan ya. Alhamdulillah, aku dan Pak suami sudah mendapatkan gaji tambahan dari hasil karet. Jadi hasil karet itu kita kayak apa ya, bagi dua dengan upah orang yang bekerja di kebun karet kita. Nah, hasilnya itu adalah setiap minggu. Untuk gaji yang Pak suami yang masuk ke rekening itu nggak kita gunakan, akan kita gunakan sebagai tabungan untuk membayar cicilan kita. Jadi para moms dan teman-teman lain yang udah subscribe video aku, jangan pada kaget ya kalau misalnya video aku kali ini akan bikin budgetnya per minggu. Nah, buat teman-teman lain yang baru mampir ke channel YouTube aku ini, silahkan kalian tonton video aku dari budget bulanan atau mingguan. Kalian lebih senangnya yang aku bikin budgeting mingguan atau bulanan. Bisa kalian komen di kolom komentar ya. Di sini aku juga masih tahap belajar ya bikin budgeting per minggu ini. Karena aku juga belum pernah bikin anggaran per minggu. Sebenarnya masih sama ya untuk setiap bulannya itu pengeluaran, tinggal kita bagi aja dalam 30 hari atau 1 bulan kita bagi menjadi 4 minggu. Jadi anggaran itu masih sama tapi gaji yang kita terima itu enggak sekaligus setiap bulannya. Di sini aku juga udah bikin coretan kecil sebelum aku memindahkan ke catatan budgeting ini. Karena kita juga harus tahu ya, pengeluaran apa aja yang akan kita keluarkan, mana yang lebih penting dan mana yang harus disesuaikan lagi ya setiap budgeting mingguan ini. Nah, untuk budgeting mingguan ini nggak setiap minggu sama ya, Moms. Karena contohnya itu misal di susu bayi dan pampers bayi. Untuk susu bayi aku nggak setiap minggu beli karena susu bayi itu hanya 2 kotak dalam 1 bulan untuk anak aku. Begitu juga untuk pampers. Pampers ini aku hanya habis satu pak ya. Nah, 1 paknya itu harganya 55.000. Nah, kalau yang nanya, kok bisa sih Moms anaknya hanya habis sedikit pampersnya? Di sini aku juga pemakaian itu menggunakan Clody. Kalau untuk siang hari anakku memakai diapers atau popok sekali pakai. Nah, kalau malam hari itu aku pakaiin Clody ya biar tambah hemat. Kalian juga bisa tonton video aku sebelumnya di paling bawah itu aku udah pernah cerita bagaimana cara berhemat dalam pemakaian popok sekali pakai dengan menggunakan Clody. Oke, kembali ke videonya. Untuk budgeting minggu 1 ini ada kewajiban dan kebutuhan. Nah, untuk pengeluaran kewajiban di sini aku isi 2 poin, yaitu poin yang pertama untuk budget listrik dan yang kedua beras. Untuk listrik biasanya 1 bulannya itu aku budgetkan 150.000. Nah, 150.000 ini dibagi 4 minggu, jadi totalnya itu sekitar 3 sekian ya, tapi aku genapin di sini menjadi 40.000. Dan selanjutnya untuk jatah beras, di sini jatah beras aku akan beli di akhir bulan. Setiap bulannya itu aku akan beli 1 karung yang harga 120.000 dibagi menjadi 4 minggu. Jadi setiap minggunya aku akan mengumpulkan sebesar 30.000 rupiah.
Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Kalau misalnya jatah per bulan kalian mau dibagi per minggu, tinggal dibagi 4 aja. Jadi seperti yang aku lakuin ini ya, per bulan dibagi 4 minggu. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan di sini, yang pertama ada belanja mingguan, aku budgetkan 150.000. Ini udah termasuk gas, sayur dan sebagainya ya. Jadi tinggal kita bagaimana cara berhemat dalam belanja mingguan ini. Selanjutnya yang kedua bensin. Bensin ini aku gunakan untuk pergi kerja sebesar Rp50.000. Selanjutnya nomor 3 di sini untuk paket data. Nah, untuk paket data aku gunakan yang murah ya, yang per minggu. Di sini aku pilih yang nominal 20.000 aja karena aku juga nggak terlalu banyak menggunakan paket data. Yang keempat di sini uang jajan. Nah, uang jajan ini untuk aku dengan baby. Kalau misalnya aku nggak bawa bekal ke sekolah, nanti aku juga bisa gunakan uang jajan ini untuk keperluan aku makan siang di sekolah. Selanjutnya ini susu anak, aku budgetkan 100.000. Sebenarnya untuk harga susu anak ini 90 sekian ya, tapi aku genapin aja 100.000. Jadi kalau nanti ada sisanya tinggal masukin aja ke Sikin Funds. Yang keenam di sini aku budgetkan dana darurat. Nah, untuk dana darurat ini per minggunya nggak netap ya, tapi aku tetapin 50.000 karena nanti aku akan pergi kondangan teman gitu. Nah, sekarang aku totalin seluruhnya dari kewajiban dan kebutuhan. Di sini aku totalkan menjadi Rp490.000. Nah, dari budget income-nya 600 dikurang 490.000, jadi sisanya 110.000. Nah, sisanya inilah yang akan aku masukkan ke tabungan aku. Nah, selanjutnya ini uangnya udah aku pecahin ya, biar lebih memudahkan membagikan ke pos dompet pintarnya. Buat kalian yang baru memulai budgeting, aku saranin kalian bisa menggunakan dompet pintar yang kayak aku pakai ini, atau bisa juga menggunakan sistem amplop untuk menyimpan uangnya. Nah, yang dari tadi udah nontonin video aku, yang mau samaan barang-barang yang aku pakai bisa kalian cek di link deskripsi ya. Di situ udah aku cantumin link tokonya. Nah, di sini untuk dompet pintarnya udah aku lepasin ya, yang budget bulanannya, dan akan aku ganti dengan tulisan baru atau tempelan baru untuk budget per minggu. Jadi kalau misalnya budget mingguannya ada yang berubah, tinggal kita tambahi tempelannya atau kita kurangin aja. Nah, sekarang waktunya masukin uangnya ke dompet pintar. Oh iya, Mam, sedikit cerita ya. Jadi pengalamanku dalam bikin anggaran rumah tangga ini atau keuangan keluarga ini nggak selalu berhasil juga ya. Kadang aku juga mengalami boncos di pertengahan bulan. Nah, caranya aku mensiasatinya yaitu misal keuangan bensin nih yang habis, belum waktunya udah habis, dan aku akan memakai dana yang masih ada di dompet pintar. Misalnya aku contohkan, uang bensin itu nggak cukup sampai di akhir bulan atau di akhir minggu. Nah, itu aku gunakan dana yang masih banyak atau dana yang belum terpakai. Misalnya nih dana uang jajan. Nah, kita tinggal
gunakan aja untuk menutupi kekurangan yang ada di dompet pintar kita dengan menggunakan dana lainnya. Ya, itulah cara aku mensiasati biar dana yang ada di dompet pintar itu cukup sampai kita gajian selanjutnya. Nah, bagi teman-teman lain gimana nih cara kalian mensiasati budgeting yang udah kita buat tapi nggak cukup di akhir bulan? Apakah dana darurat yang kalian gunakan atau cara yang aku gunakan ini? Lanjut lagi ke videonya. Di sini untuk sisa uangnya akan aku masukkan ke Sikin Funds. Nah, di sini ada dana darurat, tabungan dana darurat ini yang biasa aku tabungkan 1 bulan budgeting. Kalau misalnya budgeting yang per minggu tadi ada juga dana daruratnya nggak kepakai, nanti akan aku masukkan ke tabungan dana darurat yang ada di binder ini. Nah, sisa uang yang 110 tadi, 100 ribunya akan aku masukkan ke Sikin Funds lebaran, dan uang 2 ribuan ini yang 10 ribu akan aku masukkan ke Sikin Funds kebun sawitnya aku dan Pak suami. Jadi lumayan ya, untuk kebun sawit ini bisa beli kayak racun hama atau keperluan kebun sawitnya kita. Alhamdulillah dengan aku budgeting per minggu ini masih bisa menabung walaupun hanya sedikit. Nah, untuk Sikin Funds lainnya aku skip dulu ya, karena nanti kalau misalnya ada dana lebih atau uang tambahan, nanti akan aku bikin video selanjutnya untuk extra income untuk mengisi Sikin Funds lainnya. Oke moms, mungkin segitu aja ya video dari aku. Semoga dapat menginspirasi kalian semua dan dapat membuat kita semakin semangat dalam menganggarkan keuangan keluarga dan tentunya masih bisa menabung. Oke, aku akhiri ya videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.